Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan materi rancangan percobaan tentang perhitungan ANOVA. Sebelum kita melakukan perhitungan ANOVA, terlebih dahulu kita akan melihat atau membahas tentang rumus-rumus yang kita gunakan dalam perhitungan ANOVA ini. Yang pertama itu sumber keragaman. Di sini sumber keragaman ada 3 aspek yang akan kita nilai, yaitu pertama ada perlakuan, kedua ada galat, dan ketiga ada total. Kemudian ada derajat bebas, jumlah kuadran, faktor koreksi, kuadran tengah, F hitung, dan F tabel. Yang pertama yaitu derajat bebas. Yang pertama itu derajat bebas perlakuan. Rumusnya itu adalah T kurang 1, dimana T ini adalah jumlah perlakuan dari tabel ini, jumlah perlakuan dari tabel ini. Jadi rumus derajat bebasnya itu adalah T kurang 1 atau jumlah perlakuan dikurangi dengan 1. Rumus yang kedua yaitu untuk mencari derajat bebas galat, yaitu T dikali dengan R kurang 1, dimana T tadi itu yaitu jumlah perlakuan dan R itu adalah jumlah ulangan, yaitu ulangan berapa kali ulangan pada perlakuan pada tabel ini. Kemudian rumus yang kemudian yaitu derajat bebas total atau DB total, yaitu T dikali R dikurang dengan 1, yaitu dimana T tadi ada jumlah perlakuan dan R adalah jumlah ulangan. Yang kemudian adalah rumus jumlah kuadran atau jumlah kuadran, yaitu yang pertama adalah jumlah kuadran total. Jumlah kuadran total yaitu rumusnya sigma x ij kuadrat dikurangi dengan fk, dimana lah sigma x ij kuadrat ini adalah jumlah dari seluruh nilai yang ada pada perlakuan pada tabel ini, atau jumlah nilai atau jumlah angka seluruh yang pada tabel perlakuan pada di atas dipangkatkan dengan 2 dikurangi dengan FK, yaitu faktor koreksi, dimana FK ini didapatkan dari FK itu didapat dari G kuadrat dibagi dengan R dikali dengan T, yaitu dimana G kuadrat adalah grand total atau nilai dari nilai total atau nilai rata-rata dari seluruh angka yang ada di tabel ini dipangkatkan dengan 2. Jadi FK itu adalah grand total dibagi dengan R kali T, yaitu grand total dibagi dengan jumlah ulangan dikali dengan jumlah perlakuan. Kemudian adalah jumlah kuadran perlakuan atau JK perlakuan. Rumusnya itu adalah sigma TI kuadrat dibagi dengan R dikurangi dengan FK atau faktor koreksi, dimana sigma TI ini adalah jumlah seluruh angka yang total pada jumlah total angka pada perlakuan A, B, C, dan D, A, B, C, D, dan E dipangkatkan dengan 2 dibagi dengan jumlah ulangan pada tabel
atau pada perlakuan di atas, dikurangi dengan faktor koreksi. Yang rumus berikutnya itu adalah JK galat atau jumlah kuadran galat. Rumusnya itu JK total dikurangi dengan JK perlakuan, dimana JK total yaitu dari hasil yang dihitung sebelumnya, JK total dikurangi dengan JK perlakuan. Selanjutnya itu kuadran tengah atau kuadran tengah. Yang pertama adalah kuadran tengah perlakuan atau KT perlakuan. Rumusnya itu adalah JK perlakuan atau jumlah kuadran perlakuan dibagi dengan DB perlakuan atau derajat bebas perlakuan, yaitu hasil dari jumlah kuadran perlakuan tadi dibagi dengan jumlah derajat perlakuan, hasil dari jumlah derajat perlakuan yang tadi. Rumus berikutnya adalah kuadran tengah galat atau KT galat. Rumusnya yaitu JK galat atau jumlah kuadran galat dibagi dengan DB galat atau derajat bebas galat. Yang berikutnya adalah KT perlakuan. Yang berikut adalah F hitung atau mencari F hitung. Mencari F hitung adalah rumusnya itu adalah KT perlakuan atau kuadran tengah perlakuan dibagi dengan kuadran tengah galat atau KT galat. Rumus berikut adalah menentukan F tabel 5% dan 1%. Sudah terdapat pada distribusi tabel F 5% dan F 1%. Cara melihatnya itu untuk mencari F tabelnya itu ya ada menggunakan nilai dari derajat DB perlakuan dan DB galat. Hasil dari nilai yang untuk mencari F tabel itu menggunakan nilai atau hasil dari derajat bebas dan derajat galat. DB derajat bebas perlakuan dan derajat bebas galat. Ya, mungkin itu saja rumus yang bisa saya jelaskan pada materi hari ini. Selanjutnya untuk perhitungannya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Servina Septiani Dopo, saya dari kelas BDPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil-hasil yang ada di dalam data ini. Yang pertama 35. 35 itu didapat dari 16 ditambah dengan 19. Begitu pula dengan perlakuan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sedangkan pada total bisa kita lihat ada nilai 101. 101 itu didapat dari ulangan yang pertama, yaitu 16 ditambah 24 ditambah 19 tambah 18 ditambah dengan 24. Begitu pula dengan ulangan yang kedua. Sedangkan 220 itu didapat dari total jumlah semua ulangan, yaitu 35 ditambah 54 ditambah 44 ditambah 41 ditambah 46 sama dengan 220. Sekian dan terima kasih dari saya. Saya lanjutkan kepada teman saya yang berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman Derin tadi. Langkah pertama yang dilakukan adalah kita mencari derajat bebas. Diketahui R atau pengulangan ada 2, T atau perlakuan ada 5. Yang pertama dilakukan adalah mencari nilai dari derajat bebas perlakuan atau DB perlakuan.
kita masukkan rumus DB perlakuan T kurang 1 di mana T sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan 4. Yang kedua mencari DB galat. Masukkan rumusnya T kali R kurang 1 di mana T sama dengan 5 dalam kurung dikali R sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 5. Yang ketiga mencari DB total dengan rumus dalam kurung T kali R dikurang 1 di mana T sama dengan 5 dikali R sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 9. Langkah kedua adalah kita mencari nilai faktor kuadrat atau FK. FK sendiri memiliki rumus G kuadrat atau grand total kuadrat dibagi 5 kali 2 atau G kuadrat dibagi R kali T. Untuk grand totalnya sendiri dari soal diperoleh 220 yang mana kita peroleh dari menjumlahkan total dari masing-masing perlakuan. Sehingga 220 pangkat 2 dibagi 5 kali 2 sama dengan 48.400 dikali 10 sama dengan 4.840. Langkah yang ketiga kita mencari jumlah kuadran. Yang pertama jumlah kuadran total. Rumusnya sigma X IF kuadrat dikurang FK. Kita masukkan angka-angkanya. Jika total sama dengan 4.992 diperoleh dari kita mengkuadratkan masing-masing perlakuan, kemudian menjumlahkan hasil dari kuadrat tersebut. Sehingga kita peroleh 4.992 dikurang dengan FK yang adalah 4.840 sehingga hasilnya 152. Yang kedua mencari JK perlakuan. Kita masukkan dulu rumus JK perlakuan. Sigma TI kuadrat per R kurang FK. Masukkan angkanya. JK perlakuan sama dengan 9.874 di mana kita peroleh dari mengkuadratkan semua total dari masing-masing perlakuan. Misalnya 35 kuadrat ditambah 54 kuadrat ditambah 44 kuadrat ditambah 41 kuadrat ditambah 46 kuadrat sehingga hasilnya 9.874 dibagi dengan R yang adalah 2 sama dengan 4.937 dikurang FK kurang 4.840 sama dengan 97. Yang ketiga mencari JK galat. Rumusnya JK total dikurang dengan JK perlakuan, di mana JK total adalah 152 dikurang JK perlakuan 97 sama dengan 55. Langkah yang berikut adalah mencari KT perlakuan. Rumus dari KT perlakuan sendiri adalah JK perlakuan dibagi DB perlakuan. Kita masukkan angkanya. KT perlakuan sama dengan JK perlakuan 97 dibagi dengan DB galat sama dengan 24,25. Yang kedua mencari KT galat. Masukkan rumusnya. JK galat per DB galat. Rumusnya JK galat adalah 55 dibagi dengan DB galat 5. Sebenarnya 55 dibagi 5 sama dengan 11. Langkah yang berikutnya adalah mencari F hitung.
di mana rumus F itu sama dengan KT perlakuan per KT galat. Kita masukkan angkanya. KT perlakuan sama dengan 24,25 dibagi dengan KT galat sama dengan 11, sama dengan 24,25 dibagi 11 sama dengan 2,2. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman Ewi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pada sumber keragaman. Yang pertama, DB perlakuannya yaitu 4, DB galatnya yaitu 5, dan DB totalnya itu 9. Yang berikut jika perlakuannya itu 97, jika galatnya itu 55, dan jika totalnya itu 152. Yang berikut KT. Yang pertama, KT perlakuannya itu 4,25, KT galatnya itu 9. Yang berikut F hitungnya yaitu 2,20. Sedangkan F tabel 5% yaitu 5,19. Sehingga jika F hitungnya 2,20 lebih kecil dari 5,19, maka tidak berbeda nyata terhadap pertumbuhan ikan nila dan tidak melakukan uji lanjut. Dan jika nilai F hitungnya lebih besar dari 5,19, maka perlu dilakukan uji lanjut. Sekian dan terima kasih.